Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi wilayah dan tata ruang, yaitu materi geografi kelas 12. Nah, topik materi hari ini adalah tentang wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Kita bahas satu-satu. Wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan aspek fungsional. Sementara menurut Richard Hudson, wilayah adalah lahan di lokasi tertentu yang agak berbeda dari lahan-lahan yang lain dan membentang sejauh perbedaan itu ada. Sementara menurut Bintarto dan Hadi Sumarno, wilayah merupakan permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Dan wilayah atau region adalah ruang di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat dibedakan dari daerah-daerah lain di sekitarnya. Contoh wilayah. Ada wilayah Indonesia Timur. Kemudian ada wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat wilayah Indonesia Timur, berarti ini pembagian wilayah berdasarkan geografisnya. Sementara wilayah Provinsi Jawa Barat, ini pembagian wilayah berdasarkan administratif, ya. Jadi sama-sama wilayah, gitu ya. Nah, kemudian wilayah memiliki juga ukuran yang bervariasi tentunya, yang terdiri dari berbagai komponen. Nah, ukuran wilayah itu tentu ada yang luas, ada juga yang sempit, ya. Kemudian dalam suatu wilayah juga ada berbagai komponen yang menempatinya, ya. Nah, komponen ini terdiri dari komponen biotik, ada komponen abiotik, dan ada komponen budaya. Komponen biotik misalnya manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sementara komponen abiotik misalnya tanah, air, udara, ya. Nah, kemudian ada juga komponen budaya. Berarti ada kebudayaan, ada teknologi dalam suatu wilayah tersebut. Nah, ini sebagai contoh bahwa wilayah itu punya ukuran. Tadi ada ukuran luas, ada ukuran sempit. Di sini contohnya ada benua Asia dan ada peta Asia Tenggara, ya. Nah, kalau kita bandingkan benua Asia dengan peta Asia Tenggara, ya, maka ini yang satunya luas, yang satunya sempit. Nah, yang luasnya adalah benua Asia, yang sempitnya adalah Asia Tenggara. Kenapa? Karena Asia Tenggara ini merupakan bagian dari benua Asia, ya. Jadi ini bagiannya. Jadi secara keseluruhan benua Asia ini luas, kemudian Asia Tenggara itu yang ini, ya. Nah, ini Asia Tenggara. Nah, jadi lebih sempit dari benua Asia Tenggara itu. Selanjutnya perwilayahan. Kalau tadi wilayah, sekarang perwilayahan, ya. Perwilayahan adalah upaya untuk membagi atau mengelompokkan permukaan bumi ke dalam wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu. Nah, contoh perwilayahan. Misalnya pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, pemekaran kecamatan, pemekaran desa, ya. Mungkin kalian sering mendengar atau melihat, ya, atau ya lihat di televisi ada beberapa provinsi yang dimekarkan. Tadinya dari satu provinsi menjadi 2 provinsi atau bahkan menjadi beberapa provinsi. Kabupaten juga sama, ya. Jadi kabupaten juga bisa dibagi lagi menjadi beberapa wilayah. Kemudian berikutnya adalah penggabungan kecamatan atau desa. Nah, kemudian ada lagi penataan ruang di kota X. Nah, contohnya misalnya penataan ruang di kota tertentu, misalnya ada yang sebut pusat kotanya, ada yang sebut kawasan bisnisnya, ada yang sebut kawasan industri, ada juga yang merupakan kawasan pariwisata. Nah, contoh di pinggir ini adalah pembagian wilayah pembangunan Indonesia. Nah, seperti kalian ketahui bahwa wilayah pembangunan Indonesia dibagi menjadi 4 wilayah. Ada wilayah pembangunan A, wilayah pembangunan utama B, wilayah pembangunan utama C, dan ada juga wilayah pembangunan utama D. Di mana wilayah pembangunan utama A misalnya pusatnya di Medan, wilayah pembangunan utama B pusatnya di Jakarta, wilayah pembangunan utama C pusatnya di Surabaya, wilayah pembangunan utama
D pusatnya di ujung pandang. Kemudian apa sih tujuan dari adanya perwilayahan tersebut ya? Yang pertama, meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dari suatu wilayah sebagai bahan dalam perencanaan dan program pembangunan. Yang keempat, lebih memudahkan pembuat kebijakan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan potensi yang ada. Dan yang kelima, dapat merancang prioritas pembangunan berdasarkan sumber daya lokal. Ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berikutnya tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1991. Sementara penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, penataan ruang wilayah dilakukan pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi, dan pada tingkat kabupaten atau kota. Berikutnya struktur ruang. Struktur ruang adalah pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana atau sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Contoh struktur ruang kota. Nah, ini seperti yang tampil di gambar ini adalah desain Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Berikut ini rencana tata ruang perkantoran IKN Nusantara seluas 471 hektar dibagi menjadi 3 kawasan. Ada beranda istana, ada masjid istana, kemudian ada staf kepresidenan. Ya, ini yang muncul di gambar ini. Ini adalah contoh struktur ruang kota. Berikutnya, pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, sebagai ilustrasi pola ruang ya, peta ilustrasi pola ruang kabupaten. Tadi seperti disebutkan sebelumnya bahwa pola ruang itu dibagi dua, ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Yang kawasan lindung contohnya ini yang warna hijau, ini merupakan hutan lindung. Kemudian ada lagi kawasan cagar alamnya ya. Nah, ini kemudian ada lagi kawasan cagar alam biosfernya. Kemudian yang termasuk kawasan budidaya sebagai contoh ini yang kuning-kuning ini adalah pemukiman ya. Kemudian yang hijau muda ini misalnya pertanian lahan basah. Nah, ini pertanian lahan basah. Nah, ini jadi setiap warna itu memiliki diinformasikan, ini ada di legendanya ya. Ini misalnya untuk kawasan budidaya warna ini untuk apanya udah ditentukan. Baik, sekian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.